Sekitar pukul 8:30 malam minggu ini, and I'm still here. And alone. Jadi seorang penunggu kos di saat yang lain pada menikmati indahnya Malming. Gue hanya bisa duduk di balkon sambil ngupi-ngupi, ngopi-ngopi maksudnya. Sambil memainkan beberapa lagu yang gue sendiri gak jelas kunci-kunci gitarnya, kadang kalau dipikir serasa nelangsa banget hidup gue cuma buat kuliah, makan, bikin tugas, tidur, main biliar, ke warnet. Rutinitas yang seakan tidak pernah berhenti selama beberapa tahun terakhir ini, hamparan langit maha sempurna, bertahta bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijar, teruntai turun menyapaku. Gue lagi nyanyiin lagu Mahadewi Nyapadi di balkon. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan. Bila sinarnya sentuh wajahku, kesedihanku pun terhapuskan. Terdengar suara Adele datang dari arah tangga, melanjutkan lirik lagu itu, nyaut aja lo Del, sapa gue ke Adele yang baru aja dateng, hehe, udah terusin aja jangan berhenti, kata Adele, mau nyanyi lagu apa Del, tanya gue ke Adele, apa aja deh tuh. Jawab Adele sambil duduk di sebelah gue, akhirnya malam itu kita nyanyi-nyanyi gak jelas di balkon itu sampai tengah malam. Kadang ada nada-nada yang gak pas, yang membuat kita berdua ketawa ketiwi sendiri. Bener-bener sempurna malam ini. Langit malam Ciumbeluit yang biasanya tertutup awan mendung, hari ini semua terbuka dengan lebar. Langit malam ini benar-benar bertahtakan bintang, jarang-jarang banget suasana langitnya ya kayak gini tuh, tanya Adele, iya, gue juga heran. Tumben banget langit bisa bersih kayak gini, jawab gue, Ian ngajak gue tunangan tuh, kata Adele tiba-tiba, hah? Baguslah Del, jawab gue, gak tau deh tuh, gue masih ngerasa gak siap aja, lanjut Adele, gak siap kenapa Del? Bukannya Elo udah cocok banget sama dia ya, gue tanya balik ke Adele-nya, iya sih tuh, tapi masih aneh aja rasanya, jawab Adele. Aneh? Aneh kenapa? Tanya gue lagi, gak tau deh tuh. Tiba-tiba Adele pun terdiam, ya udah, lo pikirin dulu aja baik-baik Del. Emang kapan ngajak tunangannya? Tanya gue, tadi waktu dinner. Jawab Adele, bukan, maksudnya mau tunangannya kapan? Dudut nih lo, hehe, gue berusaha nyairin suasana, oh, dalam waktu dekat ini dia sama keluarganya mau nemuin keluarga gue di Jakarta, jawab Adele, oh. Hanya jawaban singkat yang bisa gue beri, menurut lo gimana tuh? Tanya Adele tiba-tiba, hah? Apaan? Gue sedikit terhenyak dengan pertanyaan itu, ya gimana menurut pendapat lo? Tanya Adele, kalau gue sih terima aja Del, baru tunangan ini kan, jawab gue santai. Hai memem gitu ya? Menurut lo tunangan itu apa sih tuh? Tanyanya. Aduh jangan tanya masalah gituan kalau ama gue Del, bener-bener masih cupu gue kalau kayak gitu, jawab gue, ya elo. Udah jawab sekenal lo aja, desak dia. Apa ya? Gue mikir sambil menerawang ke atas, gini Del, tunangan itu ibarat down payment, DP. Nah Elo itu sekarang udah di DP sama si Ian, jawab gue sekenanya, hahaha. Adele pun tertawa terbahak-bahak, Anto lucu banget dah Elo. Emang gue berang? Kayak kreditan aja, pakai down payment segala. Haha. Adele masih menyisakan tawanya, haha gue juga gak tahu mau jawab apa Del, kata gue santai, dasar lo. Kata Adele sambil nempeleng kepala gue. Wah, gue ngantuk nih Del, dan gue pun menguap, ya, hari gini udah ngantuk. Ya udah ke kamar lo aja yuk tuh, ajak Adele, heh. Pasti mau main komputer neh, tanya gue curiga, heh, iya. Tahu aja lo. Adele pun beranjak duluan ke kamar gue dan kemudian gue mengikutinya, udah sana lo tiduran aja tuh, gue belum ngantuk, mau main komputer sampai pagi. Kata Adele, ya, udah hafal kok gue, balas gue. Iya tuh, dapat salam dari Wulan, kata Adele lagi. Salam balik, gue potong kata-kata Adele karena emang gue udah ngantuk banget, lo ini cuman gitu aja responnya. Payah, jawab Adele tanpa memalingkan mukanya dari monitor komputer, ya. Salam balik plus cium, sekalian bilangin gue mimpiin dia tiap malam. Udah sekarang gue mau tidur, lanjut gue, yeay. Ya udah sana tidur, balas Adele ketus, gue pun membalikkan badan gue ke arah dinding, memejamkan mata menuju dunia mimpi, semoga bukan Wulan yang gue impiin malam ini, tapi Elo Del, dalam hati gue sebelum memejamkan mata, dan lagu ini pun masih berlanjut Del. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan, bila sinarnya sentuh wajahku.
Kepedihanku pun terhapuskan. Inilah semua yang gue rasain, Del. Hanya kata dan bukan hanya tatapan mata Elo yang bikin gue selalu merasa sejuk dan selalu merasa nyaman meskipun kita bukan apa-apa. Tapi dari situlah gue tahu arti sebuah ketulusan hati yang gue tangkap dari perkataan dan pandangan. Alam raya pun semua tersenyum, menunduk dan memuja hadirnya. Terpukau aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia, masih sama dan akan selalu sama Del meskipun waktu berganti. Semua keindahan dan keistimewaan yang ada di dalam diri Elo kini terpancar di dalam diri seseorang yang saat ini sedang tidur lelap di pangkuan gue. Melihatnya seakan mengingatkan gue ke Elo. Del. Begitu juga saat gue lihat foto Elo di sini, seakan gue juga melihat dirinya ada di dalam diri Elo. Pagi ini gue berharap akan ada kita di dalam mimpi Elo, Del. Sama seperti kita setiap hari yang selalu berharap dapat bersua dan bermain bersama di dalam sebuah mimpi indah. Erg. Perlahan gue buka mata gue pagi ini, Adele, mata gue masih samar melihat, Adele tidur di samping gue. What ah? Dan secara gak sadar pula ternyata gue gulingin Adele. Dan seketika itu juga refleks gue langsung menjauh. Hahaha, tapi emang asli gue kira guling. Kok Adelnya juga gak kebangun ya gue gulingin, pasti tidur pagi subuh nih anak. Tapi yang gue heran, kenapa dia gak balik kamarnya ya, Del, bangun Del. Gue berusaha bangunin Adele pelan-pelan, hahaha. Mata Adele terbuka sebentar, dan kemudian langsung tertutup lagi. Heh, Del, pindah kamar lo sana, bujuk gue. Gak ada jawaban dari Adele, Del. Gue tepuk-tepuk bahunya. Gerhahaha. Adele tak bergeming, udah biarin aja, lagian juga kayaknya baru enak banget dia tidur. Dalam hati gue, akhirnya gue pun bangun, langsung berdiri menuju kamar mandi untuk buang sauh dan cuci muka. Sekembalinya gue ke kamar langsung ngidupin komputer gue. Saat gue menunggu loading Windows, gue balikin badan gue perlahan. Gue lihat Adele tidur dengan nyenyaknya di kasur gue. Rambutmu, wajahmu, tubuhmu sempurna. Senyum dalam tidurmu begitu menawan hati, Adele, gila. Pengen banget sekarang ini gue pegang pipi lo. Terus cium lo, gila dalam hati gue, gimana ya kalau gue cium dia? Kira-kira dia marah gaya? Berani gaya? Berani gaya? Setan, pikiran gue mulai ngaco, but I'm just a chicken shit. Gue terlalu penakut untuk melakukan itu. Gue terlalu alim untuk melakukan semua hal itu. Rasa gak enak dan rasa sungkan masih terlalu banyak hinggap di hati gue. Rasa sayang yang amat sangat terhadap Adele membuat urung niat gue. Beberapa jam pun berlalu, tut. Suara handphone Adele berbunyi, wahem. Adele pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Ini siapa sih nelpon pagi-pagi gini? Adele ngomong sendiri dengan mata terpejam sambil mencari-cari HP-nya. Halo. Suara Adele menjawab teleponnya, udah jam 11 ya. Bentar gue mandi dulu. Masih suara Adele menelpon? Oke, bye. Suara Adele menutup pembicaraannya. Udah jam 11 ya tuh? Perasaan barusan aja gue tidur. Tanya Adele ke gue. Emang dasar kerbau lo? Jawab gue singkat, sambil asik memainkan game di komputer gue. Kok lo gak tidur kamar lo, Del? Tanya gue. Napa? Gak boleh ya? Ya udah deh, besok gue gak kesini lagi. Jawab Adele ketus. Idih, bangun tidur jadi sentimen gitu loh. Bercanda non, gue cuma tanya. Kok tumben-tumbennya lo tidur di kamar gue? Jawab gue, ngantuk banget tadi, tadinya udah ketiduran di depan komputer. Terus kebangun dan males mau balik ke kamar, terang Adele. Ngabisin jatah kasur gue aja lo. Kata gue, hehe, gak apa-apahan Mas Anto. Tiba-tiba Adele udah berdiri di belakang gue dengan muka kusutnya, tapi tetap aja cantik hehehe. Gak apa-apa deh, guling gue juga nambah satu kok Del. Lanjut gue, wee, kurang ajar ya lo. Gue dianggap guling. Udah gue mau mandi dulu. Mau makan bareng Ian terus entar ngelanjutin tidur lagi. Hehe, Adele ngeluyur kamar sambil elus pipi gue perlahan, lama ga? Kalau gak lama gue nitip. Gue juga lapar nih, kata gue setengah berteriak ke Adele yang udah keluar kamar gue. Gatu, udah santai aja entar gue bawain. Kata Adele, nitip nasi ayam sama es teh. Teriak gue lagi. Klek. Terdengar suara pintu Adele, ya.
Adele berteriak dari kamarnya, waktu berlalu dengan cepatnya, enggak kerasa Adele udah ke kamar gue lagi. Nih nasi ayamnya mas. 50.000. Kata Adele sambil ngasih bungkusan ke gue. Set, beli di mana nasi ayamnya 50.000? Tanya gue, hehe 5.000 kok. Jawab Adele, bentar, nanggung nih, lanjut gue, ya udah entar aja gak apa-apa. Gue ke kamar dulu ya, kata Adele, oke. Jawab gue, iya tuh, besok kita nonton yuk, tawar Adele, ogah ah. Potong gue. Harus mau pokoknya gue gak mau tahu. Sama Ian sama Wulan, lihat besok deh Del. Jawab gue lagi, oke pokoknya besok pasti tuh. Udah ah. Adele kembali menuju ke kamarnya, nonton ngapain lagi coba? Aneh-aneh aja nih Adele, dalam hati gue. Ah udahlah ngapain juga dipikirin, gue pun melanjutkan bermain komputer. Wah, untung si setan baru beli sarapan pagi waktu itu Del. Kalau enggak. Enggak tahu deh gue, mungkin bukan cuma jadi guling ya Del? Malah bisa jadi berguling-guling kita. Hehehe, tapi gak apa-apalah ya. Itu kan pertama kalinya gue tidur bareng Elo, abis itu juga udah biasa nemuin Elo di pagi saat gue terbangun. Komplit tentunya dengan bercak air liur yang mulai mengering di sarung guling atau bantal gue. Hahaha. Tapi tetap gue gak pernah main fisik loh Del. Tapi jika seandainya emang pernah terjadi senggolan-senggolan fisik kecil anggaplah itu gak sengaja dan gak sadar ya. Emotikon PAC, tapi dari sinilah kita mulai tidak mengenal batas ya Del. Seakan sah buat gue untuk peluk Elo secara sadar emotikon genit maupun gak sadar emotikon hammer, dan semakin keterbatasan itu hilang. Semakin sayang juga gue sama Elo Del. Kadang gue masih ingat suka jambak-jambakin kecil rambut Elo saat mainan komputer. Dan Elo langsung balas ngelemparin mousepad ke muka gue, atau kadang cuma gue towel-towel hidung lo dan sesaat kemudian Elo langsung bersin, hahaha, dan abis pasang muka jutek, ngambil bantal terus ngejar gue muter-muter kamar bahkan kadang sampai turun ke bawah. Dan masih banyak lagi hal-hal konyol yang menurut gue aneh tapi kocak, childish banget ya. Gue juga masih heran sampai sekarang Del, kenapa kok dulu kita kayak kekanak-kanakan banget ya? Tapi mungkin justru momen-momen itulah yang harus kita kenang sebagai penghancur sebuah tembok keterbatasan dan kekakuan, cinta datang karena terbiasa dan semakin terbiasa. Malam berikutnya gue pun dengan sangat terpaksa, ikut nonton film bersama mereka. Gue dan Adele dijemput Ian di kos, setelah itu baru kita jemput si Wulan di kosnya yang letaknya gak jauh dari tempat gue. Asli gue hari ini bener-bener gak pede abis. Oh iya, gue belum cerita tentang Wulan. Sedikit gue deskripsiin tentang Wulan dulu ya. Wulan itu asli dari Jakarta, berperawakan sedang untuk ukuran wanita. Berkulit kuning langsat dengan rambut sebahu dan mempunyai wajah yang lebih dari sekedar manis untuk ukuran gue. Mungkin itu cukup kali ya, terus terang, untuk ukuran gue. Wulan itu lebih dari sekedar, cukup, dan memang selama ini gue perhatiin Adele gang di kampus itu isinya juga anak-anak cantik semua. Dan Wulan salah satunya, masih sama seperti biasanya. Setiap jalan bareng Adele, pasti dia cukup jadi PP, pusat perhatian, apalagi sekarang ditambah ada Wulan. Gue sendiri hanya bisa menjadi seorang pengekor yang seakan numpang tenar di tengah aroma selebriti, dan itu kadang menjadi beban yang sangat berlebihan buat gue. Melanjutkan cerita di atas, setelah pulang nonton kita berempat berjalan bersama, Ian, tuh, gue jalan dulu bentar ya sama Wulan, kata Adele ke kita berdua, mau kemana? Jangan lama-lama ya. Kata Ian ke Adele, jalan-jalan muter mall aja kok, kata Adele, ya udah, jangan lama-lama ya, lanjut Ian lagi. Kita berempat langsung makan di salah satu sudut mall sesaat setelah nonton. Adele dan Wulan tampaknya masih ingin jalan-jalan. Sementara Ian terlihat sedikit lelah dan memilih untuk menunggu, lo mau ikut mereka tuh? Gak apa-apa kalau mau ikut, gue di sini aja, tanya Ian. Gak, gue di sini aja. Gue juga males jalan-jalan. Jawab gue, oh ya udah deh, kebetulan. Di sini aja nemenin gue. Kata Ian, Lanjut gue, kapan nih kita biliar lagi tuh? Tanya Ian, gampang kalau biliar, gue siap kapanpun Ian, jawab gue, SIP deh. Kapan-kapan kalau gue ada waktu luang kita biliar lagi ya, tantang Ian. Oke. Jawab gue singkat, Ian, gue mau ngomong sesuatu sama Elo nih, udah lama gue rencanain pertanyaan buat Ian yang selama ini gue pendam.
Apa tuh? Tanya aja. Ian memperhatikan gue. Hai gak penting sih sebenarnya. Tentang Adele Yan. Lanjut gue. Adele? Kenapa sama Adele tuh? Tanya Ian. Iya gue mau terus terang aja sama lo nih. Sorry sebelumnya kalau bikin lo tersinggung ya. Gue gak ada maksud apa-apa, jelas gue. Gak apa-apa tuh, ada apa? Lanjut Ian. Lo tahu kalau Adele sering jalan makan bareng gue juga Han saat Elo enggak ada? Tanya gue sedikit ragu-ragu. Oh itu toh, taulah tuh. Adele selalu cerita ke gue semua yang dia lakuin, padahal gue sendiri jujur gak pernah minta itu, jawab Ian. Adele juga sering cerita kalau dia sering main ke kamar lo juga, dan gue malah seneng Adele punya temen kayak Elo tuh, lanjut Ian lagi. Oh ya udah, syukur deh kalau emang Adele cerita. Soalnya kadang gue gak enak sama Elo Yan, gue mulai sedikit lega. Kemarin dia tidur di kamar lo juga si Adele cerita kok tuh, hehe. Iya Han, tanya Ian sambil ketawa ke gue. Hah? Wah kalau yang itu sorry bener ya Yan. Asli jadi gak enak nih kalau inget kejadian itu, terhenyak gue dengan pernyataan Ian. Duh santai aja tuh, gue percaya kok sama Elo. Sama aja kayak gue percaya Adele, lanjutnya, wah beneran gak enak nih gue. Sorry bener ya, gue masih ngerasa gak enak hati, hubungan Han akan lebih baik kalau saling jujur dan terbuka hantu. Itu yang mau gue terapin ke hubungan gue ke Adele sekarang. Ian mulai bercerita. Gue suka sama Adele tuh, dan gue mau serius sama dia. Lanjut Ian, gue dukung deh Yan. Gue mengamini pernyataan Ian, makasih tuh, dan kalau emang lo gak ngerasa keganggu Adele. Biarlah dia tetap menjadi seperti itu, biarin aja dia mau main ke kamar lo. Mau tidur di kamar lo. Selama lo gak keganggu dengan kehadiran dia, oke aja, tegas Ian. Tapi kalau emang lo terganggu ya lo bilang langsung aja ke Adele, gak apa-apa kok Adele. Dia malah lebih suka orang jujur ke dia, lo pasti juga tahu itu Han, tanya Ian. Gile ini Ian, cowok macem apa dia? Entah gue harus bilang dia itu cowok yang benar-benar sempurna, atau harus gue bilang cowok bodoh. Tapi asli gue salut sama jawaban dia, dalam hati gue, iya, sedikit banyak gue tahu sifat-sifat Adele. Jawab gue, ya udah pertahanin seperti itu aja tuh, jangan berubah. Lanjut Ian, oke Ian, sukses juga buat hubungan lo sama Adele ya, tegas gue ke Ian, makasih tuh, semoga lancar deh semuanya, kata Ian lagi. Beberapa saat kemudian Adele dan Wulan kembali dari jalan-jalan. Kemudian kita berempat langsung pulang, setelah mengantar Wulan kemudian Ian mengantar gue dan Adele balik ke kos. Adele pun tampaknya sedikit lelah, sehingga dia memutuskan untuk langsung tidur dan masuk ke kamarnya. Gue sendiri masih menyempatkan untuk membuat secangkir kopi dan duduk menatap gelapnya bukit Ciumbeluit dari balkon. Pandangan mata gue berusaha menembus gelap dan hitamnya malam ini, sangat sulit dan sangat mustahil untuk melihatnya. Mungkin semustahil jika gue mampu merebut hati Adele dari seorang Ian yang gue rasa begitu sempurna. Hanya ampas kopi kini yang tersisa di cangkir gue. Perlahan gue bangkit berdiri menatap pintu kamar Adele, gue terperangkap ke dalam Elo Del. Tolongin gue biar bisa lepas dari Elo. Kata hati kecil gue, dan gue pun melangkah menuju kamar gue, dan gue tutup pintu kamar istana kesendirian gue. Klik, gue ngerasa hidup dalam kegilaan Del. Saat bareng Elo di kosan gue ngerasa nyaman dan ngerasa nemuni dunia gue. Tapi beda rasanya saat jalan bareng entah kemana. Gue ngerasa bukan gue di sana karena mungkin ego gue yang masih terlalu tinggi. Kadang gue masih gak bisa terima kalau mikir Elo bukan hanya punya gue di luar sana. Tapi gue juga bersyukur karena banyak di luar sana yang benar-benar sayang sama Elo. Dan gue ngerasa sayang itu juga tulus apa adanya. Saat-saat itu gue ngerasa udah terlalu menjadi Adele adik. Bola mata gue kering dan sakau kalau sehari enggak ngeliat Elo Del, dan kadang hanya bisa berangan ada suara, klik, dari pintu di sebelah gue sambil berharap sang penghuninya duduk dan menemani gue di sini menikmati kopi serta melepas malam. Mungkin gue hanya menjadi seorang bodoh di malam ini, yang selalu berhayal tak jelas, tapi inilah mungkin yang dinamakan cinta. Mulai mempengaruhi pikiran dan tindakan gue, yang kadang bikin gue melakukan hal bodoh tanpa gue sadarin.